Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Fadilah. Sini saya dari Prodi Psikologi kelas 5B. NIM saya 19070160083. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan karakteristik dari disgrafia dari matkul perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus. Nah, pengertian dari disgrafia sendiri itu apa sih? Nah, pengertian dari disgrafia ini ialah kelainan saraf yang menyebabkan kesulitan anak untuk menyimpan kata-kata yang tertulis, lalu ia baca ke dalam memori untuk anak tulis kembali. Nah, gangguan ini juga bukan disebabkan oleh masalah ekonomi dan sosial, tapi juga dari hambatan neurologis dalam kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik seperti tidak dapat memegang pensil dengan benar atau tulisan jelek. Makanya terkadang anak-anak yang mengalami disgrafia itu memegang pensil itu tidak mantap atau terkadang suka jatuh, atau tulisannya itu sangat jelek, tidak rapi, tidak sesuai baris dari kertas tersebut atau buku ya. Nah, di sini juga ada fakta tentang disgrafia nih. Disgrafia memang mengalami gangguan defisit perhatian atau ketidakmampuan belajar bahasa, lisan dan tulisan. Lalu di sini faktanya, disgrafia memang mengalami kesulitan dalam masalah menulis dan mensinkronisasi yang serupa dengan ejaan, tulisan, dan bait per bait. Namun disgrafia tidak mempengaruhi pemahaman bacaan dari seseorang yang mengalami disgrafia tersebut. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri nih guys dari disgrafia. Nah, yang pertama ada ciri-cirinya itu tidak konsisten dalam membuat bentuk huruf. Jadi membuat hurufnya itu kadang besar atau kecil. Nah, yang kedua juga ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya itu tidak proporsional. Yang ketiga, ciri ketiga itu sulit memegang pensil dengan mantap. Yang keempat, cara menulis tidak konsisten dan tidak mengikuti alur. Yang keenam, walaupun hanya diminta menyalin contoh tulisan, anak tetap mengalami kesulitan walaupun meskipun anak itu sudah ada contoh di depan matanya. Lalu ciri yang ketujuh itu biasanya berbicara kepada diri sendiri ketika sedang menulis. Ciri yang kedelapan yaitu kesulitan dalam mengkomunikasikan ide, pengetahuan, atau pemahamannya dalam bentuk tulisan. Lalu untuk ciri yang terakhir, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih selalu tercampur aduk gitu guys. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana sih kita mendiagnosa disgrafia? Nah, di sini saya tenangkan ada beberapa cara untuk mendiagnosis disgrafia. Di antara lain, yang pertama ada rapot sekolah, ada pengukuran edukasi psikis, ada peninjauan perkembangan individu, medis, dan riwayat dari keluarganya tersebut. Lalu yang terakhir ada pengujian tes menulis. Nah, setelah kita mendiagnosa, kita dari sini akan mengetahui nih kriteria dari diagnosa disgrafia nih. Yang pertama, mengalami setidaknya 1 dari 6 gejala utama terkait kesulitan belajar dan menggunakan kemampuan akademik untuk setidaknya selama 6 bulan. Nah, kesulitan dengan ekspresi tertulis termasuk salah satunya nih. Lalu kriteria yang kedua, memiliki kemampuan akademik yang secara substansial di bawah ini yang diharapkan untuk siswa seusianya dan mengalami masalah di sekolah, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari. Lalu kriteria yang ketiga itu ada kesulitan dimulai selama usia sekolah meskipun gangguan menjadi akut setelah usia dewasa. Kriteria terakhir itu ada kondisi dan faktor lain yang dikesampingkan termasuk disabilitas intelektual, lalu masalah penglihatan, dan kurangnya instruksi nih guys. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.